Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Al-Hafiz, NIM 2019143224. Di sini saya akan menyampaikan resume saya sebagaimana tugas dari materi mata kuliah bimbingan konseling SD. Seperti kita ketahui, bimbingan konseling di sekolah dasar itu dilakukan oleh gurunya masing-masing. Di sini ada 5 pokok pembahasan yang akan dibahas. Pertama, definisi bimbingan dan konseling. Yang kedua, fungsi, sasaran, dan lingkup bimbingan konseling. Yang ketiga, asas-asas bimbingan konseling. Yang keempat, penyelenggaraan bimbingan konseling di sekolah. Yang kelima, peranan guru dalam menunjang pelaksanaan bimbingan konseling di sekolah dasar. Baiklah, pokok pertama, definisi bimbingan dan konseling. Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu atau peserta didik agar dengan potensi yang dimilikinya mampu mengembangkan diri secara optimal. Konseling dapat diartikan adalah hubungan pribadi antara konselor dengan klien. Jadi, dapat disimpulkan bimbingan dan konseling adalah proses interaksi antara konselor dengan konseling atau klien, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka untuk membantu klien agar dapat mengembangkan potensi dirinya maupun memecahkan permasalahan yang dialaminya. Pokok pembahasan yang kedua, fungsi, sasaran, dan lingkup bimbingan konseling. Fungsi bimbingan konseling ada 3. Pertama, berfungsi sebagai pencegahan, yang artinya bimbingan konseling membantu mengarahkan keputusan agar tidak timbulnya masalah. Yang kedua, berfungsi sebagai penyaluran, artinya bimbingan konseling mengenali individu masing-masing secara perorangan dan membantu dalam penyaluran ke arah kegiatan atas program yang dapat menunjang tercapainya perkembangan yang optimal. Yang ketiga, berfungsi sebagai penyesuaian, artinya bimbingan konseling berfungsi membantu terciptanya penyesuaian antara individu dan lingkungannya. Contohnya, penyesuaian siswa dengan lingkungan di sekolah. Sasaran bimbingan dan konseling. Sasarannya pengungkapan, pengenalan, dan penerimaan diri. Yang kedua, pengenalan lingkungan. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Yang keempat, pengarahan diri. Yang kelima atau terakhir, perwujudan diri. Selanjutnya, ruang lingkup bimbingan konseling. Ada 4, bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Pokok pembahasan yang ketiga, asas-asas bimbingan dan konseling. Pertama, kerahasiaan. Menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang peserta didik. Yang kedua, kesukarelaan. Adanya kesukarelaan peserta didik mengikuti pelayanan yang diperlukan baginya. Yang ketiga, keterbukaan. Peserta didik terbuka dan jujur dalam memberikan informasi atau keterangan tentang dirinya. Yang keempat, kemandirian. Peserta didik diharapkan untuk mandiri dengan ciri mengenal, menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, serta mengarahkan serta wujudnya diri sendiri. Selanjutnya, kelima, kekinian. Peserta didik dilayani dalam kondisinya sekarang, bukan yang terdahulu ataupun yang sudah lewat. Selanjutnya, ketujuh, kedinamisan.
Isi pelayanan terhadap sasaran pelayan yang hendaknya selalu maju, tidak monoton, dan terus berkembang secara berkelanjutan. Selanjutnya, keterpaduan. Pelayanan yang diberikan oleh guru pembimbing saling menunjang, harmonis, dan terpadu dalam kerjasama. Selanjutnya, keharmonisan. Pelayanan yang diberikan tidak boleh bertentangan dengan nilai norma yang berlaku, supaya peserta didik memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai dan norma tersebut. Selanjutnya, keahlian. Pelayanan dan kegiatan BK diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Dan terakhir, ahli tangan kasus. Pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan secara tepat dan tuntas atas permasalahan peserta didik bisa mengalih tangankan kepada pihak yang lebih ahli. Selanjutnya, pokok pembahasan yang keempat, penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah. Penyelenggaraan bimbingan konseling di sekolah untuk tingkat SMP dan SMA atau sederajat dilakukan oleh guru BK. Sedangkan untuk tingkat SD dilakukan oleh guru kelas masing-masing. Bimbingan konseling di sekolah membantu peserta didik dalam mengenal diri, pengenalan lingkungan, dan pengambilan keputusan, serta memberikan arahan terhadap perkembangan peserta didik. Bimbingan konseling diberikan kepada setiap peserta didik, bukan hanya peserta didik yang bermasalah. Bimbingan konseling di sekolah lebih identik dengan penyelesaian masalah bagi siswa yang bermasalah. Padahal bimbingan konseling di sekolah ialah bimbingan yang mengarahkan peserta didik dan juga sebagai penasihat peserta didik. Pokok pembahasan yang terakhir atau kelima, peran guru dalam menunjang pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Peran pertama, guru sebagai pengamat perilaku siswa yang dianggap menyimpang. Selanjutnya, guru sebagai pembimbing siswa dalam kesulitan belajar atau kesulitan dalam bergaul dengan teman sebayanya. Yang tiga, guru mengarahkan perilaku siswa agar dapat terkendali dan sesuai dengan norma yang berlaku. Terakhir, guru mengajak siswa untuk melakukan hal-hal yang positif. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.